Sah, AC Milan dinobatkan sebagai tim paling bernilai musim ini di Serie A. I Rossoneri telah dinobatkan menjadi tim paling berharga di Serie A setelah memenangkan gelar Scudetto musim ini menurut Transfermarkt. Pasukan Stefano Pioli memenangkan Scudetto pertama dalam 11 tahun dan menurut situs transfer terkemuka itu, AC Milan sekarang memiliki tim paling berharga di Italia. Gabungan pemain Milan sekarang bernilai 522,4 juta euro melawan Juventus 520,9 juta euro dan Inter 515,7 juta euro. 1 tahun lalu, skuad Rossoneri hanya bernilai 456 juta euro yang meningkat menjadi 480 juta euro di bulan April, 1 bulan sebelum akhir musim. Fikayo Tomori dihargai 28 juta euro 1 tahun lalu dan sekarang bernilai 50 juta euro, sama seperti Sandro Tonali yang dihargai 27 juta euro musim panas lalu. Lompatan Pierre Kalulu juga luar biasa setelah berubah dari nilai transfer 7 juta euro pada tahun 2021 menjadi 28 juta euro saat ini. Menurut Transfermarkt, Rafael Leao sekarang bernilai 70 juta euro dibandingkan dengan 25 juta euro pada tahun lalu. Bintang Portugal itu memiliki klausul rilis 150 juta euro yang termasuk dalam kontraknya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk musim 2021-2022 ini. David Calabria dan Theo Hernandez akan jadi kapten dan wakil kapten AC Milan musim depan. Dengan kemungkinan Alessio Romagnoli akan meninggalkan AC Milan bulan ini, David Calabria akan mewarisi ban kapten dan Theo Hernandez akan dipromosikan menjadi wakil kapten. Kapten Romagnoli saat ini belum memperbarui kontraknya dengan Rossoneri, jadi dia akan meninggalkan klub pada akhir bulan ini sesuai dengan kontraknya. Bek tengah Italia itu diangkat menjadi kapten sejak musim 2018-2019 lalu, menyusul hengkangnya incumbent sebelumnya Leonardo Bonucci. Seperti yang disorot oleh Calcio Mercato, Calabria akan dipromosikan menjadi kapten setelah kepergian Romagnoli, kecuali ada kejutan. Pelatih Stefano Pioli dan ruang ganti percaya ia menjadi pilihan yang tepat karena kepemimpinan dan keterikatannya dengan klub menjadi produk asli dari sistem Primavera mereka. Theo Hernandez kemudian akan menjadi wakil kapten baru AC Milan. Pemain Perancis yang tiba pada 2019 dari Real Madrid itu telah mengenakan ban kapten 4 kali musim ini, sekali di Coppa Italia dan 3 kali di Liga. Tiga penembak jitu Belanda pamerkan aksi reuni di media sosial. Legenda AC Milan, Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard bersatu untuk selfie yang sangat spesial. Trio orang Belanda berbagi lapangan di San Siro dari 1988 hingga 1993 sebelum akhirnya berpisah. Saat itu, klub-klub Serie A hanya diperbolehkan memiliki 3 pemain asing di setiap skuad, dan Milan dicirikan dengan raksasa Belanda yang didatangkan oleh Presiden Silvio Berlusconi. Di sisi lain stadion, Inter memiliki 3 pemain Jerman, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthäus, dan Andi Brehme. Bersama-sama trio Rossoneri memenangkan 3 gelar Serie A, 2 Liga Champions, 2 Piala Super UEFA, 2 Piala Super Italia, dan Piala Intercontinental 1990. Gelandang Ruud Gullit membuat 171 penampilan kompetitif untuk AC Milan dengan sukses mencetak 56 gol dan memberikan 40 assist. Rekan senegara Gullit, Frank Rijkaard, memiliki 201 pertandingan dengan seragam Rossoneri, mencetak gol dalam 71 kesempatan dengan 21 assist untuk rekan satu timnya. Dan yang terakhir tentu saja si penembak jitu Marco van Basten yang bergabung dari Ajax pada tahun 1987 dan bertahan sampai rentetan cedera yang memaksanya pensiun dini pada tahun 1995, tetapi masih berhasil mencetak 125 gol dalam 201 pertandingan
ditambah 49 assist. Inilah alasan kenapa AC Milan sangat menginginkan Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere adalah salah satu prospek muda paling menarik di Liga Belgia musim ini, dan tidak mengherankan jika AC Milan sangat ingin merekrutnya musim panas ini. Penyerang Belgia berusia 21 tahun itu bersinar musim ini untuk klub Brugge, mencetak 14 gol dan memberikan 7 assist dalam 33 penampilannya di Jupiler Pro League. De Ketelaere secara konsisten berkembang di tim utama klub Belgia itu, dan sekarang dia telah membuat lebih dari 120 penampilan untuk klubnya. De Ketelaere dikenal karena umpan progresifnya yang tajam, dribblenya yang penuh percaya diri dan produktif. Selain itu, dia tak segan untuk membantu lini pertahanan, tak takut untuk mengejar ketinggalan atau terjebak dalam penjagaan pemain lawan. Hal itu merupakan sesuatu yang hilang di skema permainan Stefano Pioli di paruh kedua musim ini. Brahim Diaz yang bertugas sebagai playmaker tampaknya terlalu terburu-buru saat menguasai bola dan keteteran saat membaturkan setim yang bertahan. Itu sebabnya menjelang babak akhir Serie A, Stefano Pioli lebih sering memainkan Rade Krunic sebagai gelandang serang ketimbang Brahim Diaz. Pemain Bosnia itu memang tidak memiliki skill olah bola sebaik Diaz, namun Krunic lebih efektif karena mampu membagi bola dengan cukup cermat untuk membongkar pertahanan tim lawan. Ketelaere sendiri adalah seorang trequartista berkelas yang fleksibel secara taktikal, mampu bermain di sejumlah peran menyerang. Pemain yang memiliki tinggi mencapai 1,92 cm itu sudah membuat 16 penampilan di Liga Champions dan juga telah dipanggil untuk tim nasional senior Belgia. Perekrutan Charles de Ketelaere kemungkinan akan menelan biaya total sekitar 40 juta euro untuk Milan. Sebuah harga yang sepertinya sangat layak mengingat potensi dan kemampuan yang ia presentasikan sejauh ini. Maldini hubungi Ancelotti, bahas kans transfer Asensio ke AC Milan. Direktur teknik AC Milan, yaitu Paolo Maldini, dilaporkan telah menghubungi Carlo Ancelotti untuk membahas transfer Marco Asensio musim panas ini. Untuk musim kompetisi 2022-2023 mendatang, salah satu fokus dari manajemen AC Milan adalah mendatangkan pemain sayap baru. Sebab pada musim kemarin, Milan sedikit kekurangan di sektor pemain sayap menyusul melempemnya performa dari Samu Castello dan Ante Rebic. Klub asuhan Stefano Pioli belakangan ini disebut tertarik untuk meminang winger sekaligus gelandang muda AS Roma, yaitu Nicolo Zaniolo. Namun berdasarkan laporan terbaru dari Corriere dello Sport, radar Milan juga mengarah kepada pemain milik Real Madrid, yakni Marco Asensio. Pada musim lalu, Asensio sebenarnya tampil cukup oke bersama Madrid lewat sumbangan 12 gol plus 2 assist dari 42 laga yang dimainkannya di semua ajang. Akan tetapi kontrak pemain 26 tahun itu tinggal menyisakan satu musim lagi di Santiago Bernabeu. Kubu Los Merengues sampai detik ini belum memberikan proposal perpanjangan kontrak kepada si pemain, dan terbukalah kans Madrid untuk menguangkan si pemain pada musim panas ini. Paolo Maldini selaku direktur teknik AC Milan pun mencoba memanfaatkan hubungan baiknya dengan manajer El Real saat ini, yaitu Carlo Ancelotti. Maldini bahkan dikabarkan sudah menghubungi Don Carlo untuk menanyakan apakah Real Madrid bersedia melepas Asensio pada musim panas kali ini. Jika mengacu pada situs pemain Transfermarkt, uang yang perlu dikeluarkan oleh Milan untuk memboyong Asensio ke San Siro adalah sebesar 40 juta euro atau setara dengan 614 miliar rupiah.